Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang cash flow. Ya, ini tentang cash flow. Tentang cash flow ya. Jadi statement of cash flow. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang cash flow. Tapi baru dari metode satu metode aja ya, dari yang direct method. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana metode direct method ataupun indirect method. Ya, intinya kemarin kalau kita membuat laporan cash flow, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat laporan cash flow. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Di mana untuk aktivitas operasi itu datanya adalah transaksi-transaksi yang terdapat di laporan laba rugi. Kemudian aktivitas investasi itu berasal dari perubahan yang terjadi di investasi dan aset jangka panjang. Kemudian untuk yang aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, itu diambilkan dari perubahan di hutang jangka panjang dan modal. Gitu ya, itu aktivitas yang harus kita perhatikan dalam membuat laporan cash flow. Nah, sekarang kita lihat contoh ini yang agak nanti lebih lengkap ya. Di sini kita ditunjukkan bahwa ada contoh bahwa perusahaan jadi konsultan pajak ini perusahaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2010. Kemudian pada saat menerbitkan saham sebanyak 60.000 lembar saham pada nilai pari sebesar $1. Ini adalah saham biasa ya, saham biasa. Kemudian dengan kas sebesar $60.000. Kemudian perusahaan itu menyewa ruang kantor, kemudian perabotan dan peralatan serta melakukan konsultasi pajak selama tahun pertama. Kemudian laporan keuangan awal dan akhir tahun 2010 kita tunjukkan sebagai berikut. Jadi ini adalah laporan keuangannya. Yang pertama adalah comparative statement of financial position ya. Jadi kalau kita membuat laporan cash flow itu selain kita memperhatikan 3 aktivitas tadi yang sudah saya jelaskan di muka, yang pertama adalah langkahnya yang pertama kita komparasi atau kita membandingkan laporan posisi keuangan. Kalau kita perbandingan itu minimal 2 ya, kita perbandingan 2 laporan 2 tahun laporan posisi keuangan. Nah, dalam hal ini kita bandingkan jadi laporan awal tahun 2010 dan laporan akhir tahun 2010. Atau bisa juga ini misalkan nanti membandingkan antara laporan akhir tahun 2009 dengan laporan akhir tahun 2010. Nah, ini karena perusahaan itu berdiri pada tanggal 1 Januari 2010, maka dianggap tanggal 1 Januari kan itu belum punya kekayaan ya. Jadi masih saldonya masih 0, sehingga laporannya hanya laporan akhir tahun 2010. Nah, itu kita perhatikan ada laporan account receivable, ada cash, kemudian ada saham, laba yang ditahan, kemudian hutang dagang. Kemudian itu yang laporan posisi keuangan. Kemudian untuk yang laporan income statement-nya itu ada data-data mengenai penjualan, kemudian berapa beban operasi, kemudian laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak atau laba bersih. Ini datanya. Kemudian setelah kita mengetahui laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, maka langkah pertama adalah kita menentukan berapa perubahan kasnya. Nah, ini kita bisa melihat dari laporan posisi keuangan.
ini kita bisa melihat. Nah, laporan kas pertama tahun laporan awal tahun 2010 ini kan karena masih berdiri ya, jadi ini kan saldonya 0. Kemudian laporan kas pada akhir tahun 2010 ini sebesar 49.000, sehingga karena awal 0 kemudian saldo akhir 49.000, maka terjadi increase atau terjadi kenaikan kas. Jadi kenaikan kas itu sebesar 49.000. Jadi nanti pada saat ini yang sebagai patokan, nanti pada saat akhir kita membuat laporan cash flow, saldo cash flow-nya harus sebesar meningkat sebesar 49.000. Nah, ini kita coba mencarinya ya. Kemudian laporan laba rugi yang di situ ada keterangan tambahan bahwa dividen sebesar 14.000 ya, dividen 14.000 dan diumumkan dan dibayarkan pada selama tahun tersebut, yaitu nanti. Kemudian setelah langkah pertama kita menentukan berapa perubahan kasnya, langkah kedua kita nah ini tadi yang pertama ya, langkah pertama adalah mencari berapa perubahan kasnya. Jadi saldo awalnya 0, kemudian saldo akhirnya 49, sehingga terjadi peningkatan kas sebesar 49.000. Ini langkah pertama. Langkah kedua, nah di sini langkah kedua adalah kita menentukan cash flow dari aktivitas operasi tadi ya, dari aktivitas operasi. Nah, untuk aktivitas operasi ini tergantung dari metodenya, apakah metodenya direct method ataukah indirect method. Nah, di sini untuk yang aktivitas operasi ini yang membedakan antara direct method dengan indirect method. Nah, sekarang kita lihat yang aktivitas yang ini yang direct method ya, ini yang direct method. Nah, untuk direct method ini kita mencari seperti ini. Jadi kita lihat tadi kan pendapatan tadi sebesar penjualannya kan, kalau di laporan laba rugi tadi pendapatan sebesar 125.000. Kemudian dari 125.000 itu kita lihat ada terjadi kenaikan piutang ya. Nah, kita lihat terjadi kenaikan piutang. Nah, itu piutang dagangnya awalnya 0, kemudian terjadi kenaikan sebesar 36.000. Jadi karena pendapatannya naik, berarti di situ ada maka jumlah dari cash flow dari aktivitas operasi yang berasal dari pendapatan itu sebesar 89.000. Asalnya dari 125.000 dikurangi dengan 36.000, maka ketemu 89.000 ya. Jadi 89.000 itu asalnya dari 125.000 dikurangi dengan terjadinya kenaikan piutang dagang tadi sebesar 36.000. Nah, kemudian cash dari beban operasional ya. Nah, tadi beban operasional sebesar 85.000. Nah, ini yang 80.000 ini berasal dari tadi beban operasional adalah 85.000, kemudian terjadi kenaikan hutang. Ya, kenaikan hutangnya sebesar 5.000. Jadi yang benar-benar dikeluarkan adalah sebesar 80.000. Jadi ini yang berasal dari beban operasional ya. Jadi yang benar-benar dikurangan
dikeluarkan sebesar 80.000. Nah, kemudian kita kurangkan, maka 89 dikurangi 80.000 sama dengan 9.000. Kemudian ada pajak sebesar 6.000, jadi kita kurangkan lagi, maka jumlah cash flow yang berasal dari aktivitas operasi adalah sebesar 3.000. Ini kalau menggunakan direct method, ya, menggunakan direct method. Jadi kalau direct method, maka kita mencari berapa penjualannya, kemudian dikurangi depan operasi, kemudian dikurangi dengan pajak, ya, maka ketemu laba bersih. Nah, ini laba bersih adalah cash flow dari aktivitas operasi. Kemudian kita lihat di buku besarnya, ya. Buku besar kita lihat di situ tadi piutang dagang awalnya kan piutang dagangnya 0. Kemudian saldonya di neraca atau posisi keuangan sebesar 36.000. Terjadi penjualan sebesar 125.000 sehingga jumlah yang diterima dari customer itu adalah sebesar 89.000. Tadi sudah perhitungan yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian berikutnya dari rekening hutang dagang awalnya 0, kemudian saldo di posisi keuangan sebesar 5.000. Nah, ini terjadi karena 5.000, ya, berarti kita lihat ada beban operasional itu sebesar 85.000. Jadi karena ada pengeluaran beban operasional sebesar 85.000, tapi hutangnya bertambah, maka jumlah kas yang dikeluarkan untuk membiayai beban operasional adalah sebesar 80.000. Nah, ini kita masukkan di sini, ya. Kemudian beban pajak sudah jelas, pajak tadi sebesar 6.000. Nah, langsung kita kurangkan sehingga cash flow-nya yang berasal dari aktivitas operasi yang direct method itu sebesar 3.000. Itu yang direct method. Kemudian yang berikutnya ini yang indirect method. Nah, ini agak berbeda, ya. Nanti Anda bisa mengetahui perbedaan antara direct method dan indirect. Jadi letaknya itu hanya di aktivitas operasi. Nah, sekarang yang sudah kita bahas tadi adalah itu yang direct method. Nah, sekarang yang kita bahas yang indirect method. Kalau indirect method ini awalannya adalah kita mulai dari net income. Tapi kalau kita perhatikan tadi, kalau yang direct method itu paling awal itu adalah dari revenue atau penjualan atau pendapatan, ya. Tapi kalau indirect method ini awalnya yang paling atas adalah net income atau laba bersih. Nah, laba bersih ini berasal dari laporan laba rugi, ya. Laporan laba rugi tadi terdapat laba rugi atau net income-nya sebesar 34.000. Ini dari laporan laba rugi. Kemudian kita perhatikan di situ ada untuk aktivitas operasi, karena yang berbeda hanya di aktivitas operasi. Kita lihat tadi piutang dagang kan tadi kan 0, ya. Tadi 0, kemudian saldo akhir piutang dagang sebesar 36.000, sehingga terjadi increase atau kenaikan piutang dagang. Nah, kenaikan piutang dagang ini kita tambahkan, ya. Jadi kita kurangkan di laba bersih, ya. Jadi kenaikan piutang dagang, kemudian karena hutang dagang tadi mengalami penambahan, maka kita kurangkan di laba bersih. Maka 36 dikurangi dengan 5.000 sama dengan 31.000. Nah, kemudian kita kurangkan, jadi laba bersihnya 34.000 dikurangi dengan
perubahan atau penyesuaian dari aktivitas operasi sebesar 31.000, maka net cash flow dari aktivitas operasi sebesar $3.000. Nah, ini penyesuaiannya adalah berasal dari yang penyesuaian yang bisa mempengaruhi net income adalah bisa berasal dari depresiasi, bisa dari perubahan yang ada di current assets ya, atau current liabilities. Itu nanti bisa mempengaruhi. Kalau yang hutang jangka panjang itu mempengaruhi di aktivitas pendanaan, tapi untuk yang hutang jangka pendek itu mempengaruhi jumlah laba bersih di aktivitas operasi. Sedangkan yang perubahan di aset lancar, kalau perubahan di aset tetap nanti mempengaruhi di aktivitas investasi, tapi kalau perubahan di aset lancar nanti akan mempengaruhi jumlah di aktivitas operasi, gitu ya. Itu bedanya. Jadi di sini depresiasi itu mempengaruhi jumlah di aktivitas operasi. Kemudian langkah ketiga nanti setelah pertama tadi adalah kita membandingkan laporan posisi keuangan untuk mencari berapa jumlah perubahan kasnya, apakah terjadi kenaikan atau terjadi penurunan, terjadi increase atau decrease-nya. Maka langkah kedua kita mencari aktivitas operasi. Aktivitas operasi dengan menggunakan dengan melihat metodenya, apakah metodenya direct method atau indirect method. Kalau direct method itu kita mulai dari penjualan. Kalau indirect method maka kita mulai dari net income atau dari laba bersih. Nah, setelah ketemu berapa net cash flow dari aktivitas operasi, langkah berikutnya adalah yang ketiga adalah kita mencari berapa net cash flow dari aktivitas investasi dan net cash flow dari aktivitas pendanaan. Di mana untuk yang aktivitas investasi tadi adalah perubahan di investasi dan aset jangka panjang ya. Kita lihat dulu yang net cash flow dari aktivitas investasi. Nah, tadi kan dari investasi dan aset jangka panjang. Kalau kita perhatikan di laporan posisi keuangan itu tidak ada investasi ya, tidak ada rekening investasi. Kemudian aset jangka panjang juga tidak ada. Asetnya hanya aset jangka pendek yaitu account receivable dan cash. Nah, di sini jadi untuk yang dalam contoh ini net cash flow from investing atau net cash flow dari aktivitas investasi itu 0. Jadi tidak ada perubahan karena memang tidak ada transaksinya ya. Kemudian kita lanjut ke aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan itu berasal dari perubahan di hutang jangka panjang dan modal ya. Nah, ini kita lihat perubahan di hutang jangka panjang dan modal. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini laba netonya, ya, ini laba netonya kalau kita perhatikan bukan laba neto ya. Jadi kita perhatikan common stock atau saham biasa ya terjadi. Jadi saham biasa itu awalnya 0, kemudian akhir laba modal saham itu menjadi 60.000 terjadi. Berarti selama tahun 2010 perusahaan itu sudah menerbitkan saham ya, jadi sudah investasi sudah menambah modal saham. Nah, itu jadi nanti menambah ya, jadi 60.000 itu kita tambahkan. Jadi pembelian saham biasa. Kemudian selain itu laba bersihnya awalnya laba ditahan atau return earning-nya, laba ditahan sebesar awalnya 0, kemudian saldo akhir 20.000 sehingga terjadi kenaikan laba ditahan sebesar 20.000.
Itu jadi itu itu yang di modal ya. Sedangkan yang hutang jangka panjang kita perhatikan di sini tidak ada hutang jangka panjang. Ya, jadi yang masuk di aktivitas investasi tadi nol karena tidak ada investasi dan aset jangka panjang. Kemudian yang aktivitas pendanaan itu berasal dari pembelian saham sebesar 60.000. Kemudian tadi ada laba ditahan. Keterangan di setelah laporan laba itu tadi bahwa perusahaan itu membayar dividen sebesar 14.000. Jadi kalau membayar dividen berarti masuk di net cash flow from financing ya. Jadi pendanaan. Jadi mengurangi. Nah, ini kalau kita buat laporan cash flow-nya ya. Jadi harus laporan cash flow itu kita tunjukkan harus menggambarkan cash flow dari aktivitas operasi, kemudian cash flow dari aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah cash flow dari aktivitas pendanaan. Di sini harusnya di tengah di sini ada investasi. Ada investasi. Ya, jadi di sini ada setelah aktivitas operasi, sini ada aktivitas investasi. Itu harus ada karena investasi untuk aktivitas investasi harganya 0, maka di sini tidak ada. Tapi nanti kalau misalkan kalian mengerjakan sebaiknya ini dicantumkan, cuman nanti saldonya 0. Sebenarnya saldonya sama ya karena 0 ya. Tapi kalau masih belajar sebaiknya ini dicantumkan investasinya net cash flow from investing itu 0. Kemudian yang ketiga kita mencari berapa net cash flow dari pendanaan. Nah, tadi berasal dari modal saham dan pembagian dividen. Ini yang jadi kalau misalkan kita mulai dari net income, berarti ini adalah kita metodenya adalah indirect method. Nah, setelah dari kita mencari net cash flow dari operasional, kemudian dari investasi dan dari pendanaan, maka ketemu net cash flow ya. Net cash flow itu apakah net increase atau decrease. Nah, kita perhatikan berarti net cash flow-nya ternyata sebesar, nanti dari net cash flow dari aktivitas operasi ditambah dengan net cash flow dari aktivitas investasi, kemudian ditambah lagi dengan net cash flow dari aktivitas pendanaan. Ini kita tambahkan. Nah, ternyata di sini jumlahnya net cash flow-nya sebesar 49.000. Jadi ini adalah net increase in cash. Jadi terjadi peningkatan kas sebesar 49.000. Kemudian kita bandingkan, kita lihat saldo awal tadi 0. Ya, saldo awalnya 0 sehingga saldo kas pada akhir tahun adalah sebesar 49.000. Jadi ini saldo akhir 49.000 ini yang saldo akhirnya ini bisa kita koroskan dengan di laporan posisi keuangan. Jadi yang berapa jumlah kas di saldo laporan awal dengan laporan akhir. Nah, nanti setelah kita membuat laporan cash flow, saldo akhir cash flow, nah itu harus sama dengan saldo akhir di laporan posisi keuangan yang tahun yang terakhir. Nah, tadi tahun terakhir adalah 49.000. Jadi kalau kita membuat seperti ini, jadi saldo akhir Desember 2010 49.000, jadi ini sudah sama ya, sudah sama. Nah, ini jadi bedanya hanya untuk yang aktivitas operasi, untuk yang direct method dan indirect method letaknya hanya di laporan yang aktivitas operasi. Sedangkan yang investasi dan pendanaan ini sama antara metode direct method dengan metode indirect method. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pembuatan laporan cash flow secara lengkap ya. Jadi yang intinya yang berbeda hanya dari 3 aktivitas
operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang membedakan antara metode direct method dengan indirect method adalah di aktivitas operasi. Ya, jadi yang aktivitas investasi dan pendanaan itu sama. Nanti bisa, kemudian untuk membuat laporan cash flow harus kita cantumkan juga cash inflow atau cash outflow. Jadi aliran kas masuk, kemudian aliran kas keluar, sehingga maka ketemu net cash flow. Nah, itu. Jadi baik aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan harus kalian buat seperti itu supaya nanti kelihatan berapa aliran kas masuk dan berapa aliran keluar, aliran kas keluar dari masing-masing aktivitas operasi. Ya. Oke, demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.